Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 2B Sistem Informasi akan memaparkan proyek kami tentang pembuatan database online book sales. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Pertama ada saya sendiri, Muhammad Aziz Wijaya, ada Tito Adi Prasetyo, ada Nazwa Chandra Febrianti, ada Cika Putih Pratama, dan Dava Fikriansyah Putra. Langsung masuk ke bagian latar belakang. Dalam era digital yang terus berkembang pesat, teknologi informasi telah membawa dampak besar pada industri buku. Salah satu perubahan yang signifikan adalah penjualan buku terjadi secara online yang menawarkan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen untuk menjelajahi koleksi buku dan memesan buku yang diinginkan. Maka dari itu, salah satu aspek penting dalam menjalankan bisnis penjualan buku online yang efisien adalah pengolahan data. Dalam hal ini, penggunaan database MySQL menjadi solusi yang efektif. Maka dari itu, di sini kami menjelaskan bagaimana pemaparan database SQL untuk menyimpan data buku dalam penjualan buku online atau online book sales. Berikutnya ada entity relationship diagram yang akan dijelaskan oleh Tito. Gambar tersebut merupakan sebuah Entity Relationship Diagram atau ERD yang mempresentasikan entitas-entitas dan hubungan di antara entitas-entitas tersebut dalam sebuah sistem database. ERD membantu dalam memvisualisasikan struktur database dan membantu dalam proses perancangan. Diagram ini terdiri dari berbagai entitas, digambarkan dengan persegi panjang, dan atribut-atributnya ditampilkan di dalam persegi panjang oval. Hubungan antar entitas digambarkan dengan menggunakan garis dan simbol yang berbeda. Lalu entitas pertama ada customer atau pelanggan. Entitas ini mewakili pelanggan yang berinteraksi dengan sistem, baik untuk membeli barang maupun hanya untuk terdaftar dalam sistem. Kemudian ada atributnya. Yang pertama ada Cash ID, yaitu ID unik untuk setiap pelanggan. Yang kedua ada Cash Name, yaitu nama lengkap pelanggan yang terdiri dari first name, nama depan, middle name, nama tengah, dan last name, nama belakang. Yang ketiga ada atribut address, yaitu alamat pelanggan yang terdiri dari city, kota, lalu ada postcode, yaitu kode pos. Lalu atribut keempat ada phone name, yaitu nomor telepon pelanggan. Lalu atribut kelima ada email, yaitu alamat email pelanggan. Lalu entitas kedua ada orders atau pesanan. Entitas ini mewakili pesanan yang dibuat oleh pelanggan. Lalu atribut yang pertama ada order ID, yaitu ID unik untuk setiap pesanan. Yang kedua ada atribut total, yaitu total harga dari pesanan. Yang ketiga ada date, yaitu tanggal pesanan dibuat. Yang terakhir ada status, yaitu status dari pesanan, misalnya dibayar dan dibayar nanti. Lalu yang ketiga ada entitas item atau barang. Entitas ini mewakili barang-barang yang dijual dalam sistem, yang bisa berupa buku atau produk lainnya. Lalu ada atributnya, yang pertama ada item ID, yaitu ID unik untuk setiap barang. Yang kedua ada price, yaitu harga barang. Lalu yang keempat ada entitas book atau buku. Entitas ini mewakili buku-buku yang tersedia dalam sistem. Atributnya yang pertama ada book ID, yaitu ID unik untuk setiap buku. Yang kedua ada title, yaitu judul buku. Yang ketiga ada genre, yaitu genre atau kategori buku. Lalu yang keempat ada publisher, yaitu penerbit buku. Dan yang terakhir ada book price, yaitu harga buku. Lalu ada entitas kelima, yaitu kategori. Entitas ini mewakili kategori buku yang tersedia. Lalu atributnya ada cat ID, yaitu ID unik untuk setiap kategori. Yang kedua ada kategori name, yaitu nama kategori, misalnya fiksi, non-fiksi, sains, dan sejarah. Yang keenam ada entitas author atau penulis. Entitas ini mewakili penulis buku. Atributnya ada, yang pertama ada author ID, yaitu ID unik untuk setiap penulis, dan yang kedua ada out name, yaitu nama penulis. Berikut ada penjelasan mengenai entitas dan hubungan di antara mereka. Yang pertama ada entitas customer, memiliki hubungan many-to-many dengan entitas order, yang difasilitasi oleh relationship make yang menandakan bahwa setiap pelanggan dapat melakukan banyak pemesanan. Yang kedua ada entitas order, terhubung dengan entitas item melalui hubungan one-to-many yang difasilitasi oleh relationship contains. Ini berarti bahwa satu penjualan dapat
berisi banyak item dan banyak item dapat menjadi bagian dari satu penjualan. Yang ketiga ada entitas order, memiliki hubungan many-to-many dengan entitas book, yang difasilitasi oleh relationship appear, yang menunjukkan bahwa banyak order dapat memuat banyak buku. Dan yang keempat ada entitas book, memiliki hubungan one-to-one dengan entitas kategori melalui relationship have, yang menandakan bahwa setiap buku termasuk dalam satu kategori. Lalu yang kelima, yang terakhir, ada entitas book, juga memiliki hubungan many-to-many dengan entitas author melalui relationship word, yang menandakan bahwa banyak buku dapat ditulis oleh beberapa penulis dan banyak penulis dapat menulis banyak buku. Secara keseluruhan, ERD ini mempresentasikan skema database untuk sistem manajemen penjualan atau inventaris online book sales yang melacak pelanggan, penjualan, order, termasuk buku dan penulis-penulisnya, serta entitas terkait lainnya. Lalu selanjutnya DDL akan dibacakan oleh Najwa. Baik, selanjutnya adalah Data Definition Language atau DDL. Sebelumnya DDL ini berisi perintah-perintah untuk mendefinisikan skema di database, seperti untuk membuat, memodifikasi, serta menghapus struktur database. Yang pertama, di sini ada show database, itu untuk menampilkan database apa saja yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu ada create database dan use database. Di sini kita akan membuat database online bookstore atau yang disingkat OBS. Maka di sini kita membuat database tersebut dengan create database OBS, lalu menggunakan database tersebut dengan use OBS. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat tabel pada database OBS. Yang pertama, di sini kita akan membuat tabel customer dengan sintaksnya create table customer, lalu kita masukkan class ID di sini sebagai primary key, lalu dilanjutkan dengan kolom-kolom lain yang akan dimasukkan ke tabel customer. Lalu selanjutnya ada item table atau tabel item. Di sini kita membuat tabel item dengan create table item, lalu kita masukkan kolom-kolomnya. Ada 4 kolom, ada class ID, book ID, quantity, dan book price. Oke, boleh di next. Nah, sekarang ada tabel ketiga atau tabel buku. Di sini dengan sintaks yang sama, create table book. Lalu kita masukkan kolomnya, ada book ID sebagai primary key, dan dilanjutkan dengan kolom-kolom lain. Lalu yang keempat ada table orders. Di sini kita create table orders, kita masukkan kolom-kolomnya, ada order ID sebagai primary key, dan dilanjutkan dengan kolom-kolom lain. Oke, yang kelima di sini ada author table. Kita buat table author dengan create table author. Lalu kita masukkan kolomnya, ada author ID sebagai primary key dan author name. Lalu yang keenam, kita buat tabel kategori dengan create table kategori. Di sini kita masukkan kolom-kolomnya, yaitu ada cat ID sebagai primary key dan cat name. Kita boleh di next. Dan selanjutnya ada alter tables. Alter tables ini digunakan untuk menambah, menghapus, atau mengubah kolom pada tabel yang sudah ada. Di sini kita akan menambah foreign key pada tabel item dan tabel orders dengan cara alter table item, lalu kita tambahkan foreign key class ID pada tabel customer ke tabel item. Lalu kita tambahkan juga foreign key pada book ID pada tabel book ke tabel item. Lalu selanjutnya kita tambahkan foreign key pada tabel orders dengan sintaksnya yaitu alter table orders. Lalu kita tambahkan add foreign key class ID kepada tabel customer ke tabel orders. Lalu selanjutnya kita tambahkan juga foreign key pada book ID tabel book ke tabel orders. Baik, selanjutnya itu saya akan membahas yang ketiga itu adalah data manipulasi language atau DML. Nah, di DML ini ada
Yang pertama itu ada yang namanya insert table. Nah, karena di sebelumnya itu sudah dijelaskan kita untuk membuat sebuah table, lalu di sini kita akan memasukkan values ke dalam tabel tersebut. Nah, yang pertama itu kita akan menggunakan customer table. Nah, kita menggunakan sintaks insert into customer values. Kenapa customer? Karena kita akan memasukkan values ke dalam tabel customer. Lalu di sini kita memasukkan values-valuesnya dengan catatan kita harus membuat values-nya itu berurutan sesuai dengan yang sudah kita buat tabel sebelumnya. Contohnya di sini ada class ID. Yang pertama kan yang di sebelah kiri itu ada class ID. Nah, kita urutin dulu dari yang pertama yaitu dari class ID, lalu lanjut ke class name, lalu lanjut lagi ke phone name, lalu ke email, address, dan postcode. Lalu jika sudah membuat values-valuesnya, kita bisa menggunakan sintaks select all from customer untuk melihat hasil yang sudah kita buat pada tabel customer. Boleh di next. Nah, lalu yang kedua itu kita akan memasukkan values ke dalam item tables. Menggunakan sintaks yang sama yaitu insert into item values. Nah, di sini itu kita merubahnya menjadi item karena kita ingin memasukkan values ke dalam tabel item. Lalu kita masukkan kembali values-valuesnya. Jika sudah, kita menggunakan sintaks select all from item untuk melihat hasil yang values yang sudah kita buat di dalam item table. Boleh di next. Nah, lalu yang ketiga itu ada kita akan memasukkan values ke dalam book tabel. Kita menggunakan sintaks insert into book values. Lalu kita memasukkan kembali values-valuesnya. Jika sudah, kita menggunakan kembali select all from books untuk melihat values yang sudah kita masukkan di dalam tabel book. Lalu yang keempat itu ada order table. Kita memasukkan values-values ke dalam tabel order dengan cara insert into orders values. Lalu kita masukkan kembali values-valuesnya yang kita ingin masukkan. Jika sudah, kita kembali menggunakan sintaks select all from orders untuk melihat hasil values yang sudah kita masukkan ke dalam tabel orders. Nah, lalu selanjutnya itu ada author table. Kita memasukkan values-values ke dalam tabel author dengan cara insert into author values. Lalu kita memasukkan kembali values-valuesnya. Jika sudah, kita menggunakan sintaks select all from author untuk melihat hasil values yang sudah kita masukkan tadi. Lalu yang keenam itu ada kategori table. Kita memasukkan values lagi ke dalam kategori table dengan cara yang sama, yaitu insert into kategori values. Lalu kita masukkan values-valuesnya. Lalu jika sudah, kita kembali menggunakan select all from kategori untuk melihat hasil dari values kategorinya tadi. Nah, lalu di DML ini yang kedua itu ada perintah untuk update. Nah, yang pertama itu kita akan mengupdate pada customer table. Nah, kita bisa menggunakan sintaks select all from customer where cus ID sama dengan 7. Nah, sintaks ini kita gunakan untuk menampilkan pada tabel customer yang ada di kolom cus ID nomor 7. Lalu kita menggunakan update dengan sintaks update customer set address sama dengan Bekasi where cus ID sama dengan 7. Nah, sintaks ini kita mengubah address pada kolom nomor 7. Lalu kita menggunakan update kembali dengan cara yang sama yaitu update customer. Nah, di sini kita mengubahnya itu ya adalah set postcode. Yang kita ubah itu adalah postcode sama dengan 13861. Nah, di mana cus ID-nya itu sama dengan 7. Lalu kita menggunakan sintaks select all from customer where cus ID sama dengan 7 kembali untuk melihat perubahan yang terjadi pada tabel sebelumnya.
Nah, lalu di sini kita menggunakan kembali yaitu select all from customer where cash ID-nya itu sama dengan 10. Nah, kalau tadi itu cash ID-nya sama dengan 7, nah yang ini cash ID-nya sama dengan 10. Nah, ini kita menggunakan kolom pada nomor 10. Lalu kita menggunakan update kembali dengan cara update customer, set email sama dengan Mandi Prayudi. Nah, where cash ID sama dengan 10. Nah, ini kita mengubah emailnya pada customer ID nomor 10. Lalu kita kembali menggunakan select all from customer where cash ID sama dengan 10 untuk melihat perubahan yang terjadi pada kolom nomor 10 tadi. Lalu yang kedua itu kita akan mengupdate pada tabel item. Nah, kita bisa menggunakan seperti tadi yaitu select all from item where cash ID sama dengan 8. Nah, ini kita ubah kembali menggunakan item karena kita akan mengubah pada tabel item. Lalu kita menggunakan update yaitu update item set quantity sama dengan 5 where cash ID sama dengan 8. Nah, ini kita mengubah quantity pada cash ID nomor 8. Lalu kita menggunakan select all from item where cash ID sama dengan 8 kembali untuk melihat hasil yang sudah kita ubah tadi. Nah, yang ketiga itu kita akan mengupdate pada book table dengan cara yang sama yaitu select all from, kita ganti menjadi book where book ID sama dengan 23104. Nah, lalu kita menggunakan sintaks kembali untuk mengupdate dengan cara update book. Nah, kita set book price-nya itu sama dengan 120.000 where titelnya itu sama dengan in the question of red. Nah, ini kita mengubah harganya di dalam judul buku The Question of Red. Lalu kita kembali menggunakan select all from book where book ID sama dengan 23104 untuk melihat perubahan yang terjadi pada ID book pada nomor 23104 tadi. Lalu kita bisa kembali menggunakan select all from book where book ID sama dengan 24105. Nah, kita bisa menggunakan update kembali dengan cara update book, lalu set publisher sama dengan Bumi Langit Universe. Nah, where book ID sama dengan 24105. Nah, ini kita mengubah publishernya pada book ID nomor 24105. Lalu kita kembali menggunakan select all from book where book ID sama dengan 24105 untuk melihat perubahan yang terjadi pada book ID pada nomor 24105. Lalu yang keempat itu kita akan mengubah pada order table. Kita bisa menggunakan sintaks select all from orders where order ID sama dengan 1006. Nah, lalu kita bisa menggunakan sintaks kembali dengan sintaks update orders set quantity sama dengan 2 where order ID sama dengan 1006. Nah, ini kita mengubah quantity pada order ID 1006. Lalu kita bisa menggunakan update kembali dengan cara update orders. Nah, ini set total sama dengan 200.000 where order ID sama dengan 1006. Nah, ini kita mengubah totalnya pada order ID nomor 1006. Lalu yang kelima itu kita menggunakan tabel author. Kita bisa mengupdate tabel author dengan cara select all from author where author sama dengan Ayu Utami. Nah, lalu kita bisa menggunakan update dengan cara update author set author ID sama dengan 1907 where author sama dengan Ayu Utami. Nah, ini kita mengubah author ID-nya dari Ayu Utami ini.
Lalu kita bisa menggunakan select all from author, where author sama dengan Ayu Utami untuk melihat perubahan yang terjadi pada kolom Ayu Utami ini. Lalu yang terakhir itu kita menggunakan tabel kategori. Kita bisa menggunakan sintaks select all from kategori where cat ID sama dengan 1329. Nah, kita bisa menggunakan sintaks kembali, yaitu update kategori, set cat name sama dengan tutorial, where cat ID sama dengan 1329. Nah, ini kita mengubah cat name-nya menjadi tutorial. Lalu kita bisa menggunakan select all from kategori, where cat ID sama dengan 1329 untuk untuk melihat hasil pada tabel tersebut. Nah, selanjutnya pada DML itu yang ketiga itu ada perintah untuk mendelete. Nah, yang pertama itu kita akan mendelete pada table item. Nah, kita bisa menggunakan delete itu dengan cara delete from item where class ID sama dengan 1. Nah, perintah ini itu digunakan untuk menghapus class ID yang value-nya itu 1. Nah, kita bisa menggunakan select all from item untuk melihat hasil yang sudah kita lakukan, atau yang sudah kita lakukan itu kan mendelete ya. Kita bisa melihat hasilnya di situ. Nah, di sini kan hasilnya class ID nomor 1 kan itu kan sudah terhapus. Nah, karena kita sebelumnya itu sudah mendelete class ID nomor 1. Nah, lalu selanjutnya itu kita mendelete pada order table dengan cara delete from orders where order ID sama dengan 10010. Nah, sintaks ini itu digunakan untuk menghapus order ID yang values-nya itu 10010. Nah, kita bisa kembali menggunakan select all from orders untuk melihat apakah order ID nomor 10010 itu sudah terhapus apa belum. Boleh di next. Nah, lalu selanjutnya itu kita akan menghapus pada author table. Kita bisa menggunakan delete from author where author ID sama dengan 1963. Nah, ini itu kita akan mendelete pada table author, di mana author ID-nya itu 1963. Nah, lalu kita bisa menggunakan select all from author untuk melihat apakah author ID yang bervalueskan 1963 itu sudah terhapus apa belum. Selanjutnya kita akan menghapus pada tabel kategori dengan cara delete from kategori where cat ID sama dengan 1964. Nah, ini kita untuk menghapus cat ID dengan values 1964. Lalu kita bisa kembali menggunakan select all from kategori untuk melihat apakah cat ID pada values 1964 itu sudah terhapus apa belum. Nah, di sini kita kembali menggunakan delete pada customer table dengan cara delete from customer where cast name sama dengan Muhammad Andi Prayudi. Nah, ini sintaks ini kita gunakan untuk menghapus pada kolom cast name yang bernama Muhammad Andi Prayudi. Nah, kita bisa menggunakan select all from customer untuk melihat apakah cast name pada yang namanya Muhammad Adi Prayudi ini sudah terhapus apa belum. Nah, lalu selanjutnya itu kita kembali mendelete pada customer table dengan cara delete from customer where phone number itu sama dengan 6258151009. Nah, ini kita akan menghapus kolom yang ada phone number-nya itu 628150090092.
Nah, kita bisa menggunakan select all from customer untuk melihat apakah pola 11.009.092 itu sudah terhapus apa belum. Nah, lalu kita menggunakan delete pada orders item dengan cara delete from orders where started paid. Nah, ini kita akan menghapus suatu kolom yang di order statusnya itu adalah unpaid. Nah, dengan kita bisa select all from orders. Nah, ini kita bisa melihat apakah yang di statusnya itu unpaid itu udah terhapus apa belum. Lalu selanjutnya kita akan mendelete menggunakan author table dengan cara delete from author where author sama dengan D Lestari. Nah, ini untuk mendelete pada kolom author di kolom D Lestari. Nah, lalu kita menggunakan sintaks select all from author untuk melihat apakah pada kolom author yang bernama D Lestari itu sudah terhapus apa belum. Lalu kita kembali menggunakan kategori table untuk mendelete dengan cara delete from kategori where cat name sama dengan MYTH. Nah, ini itu untuk mendelete yang cat name-nya itu adalah MYTH. Nah, lalu kita bisa menggunakan select all from kategori untuk melihat apakah pada kolom cat name yang bervalueskan MYTH itu sudah terhapus apa belum. Lalu kita kembali menggunakan book table untuk mendelete dengan cara delete from book where title sama dengan Habibie and Ainun. Nah, ini kita untuk menghapus pada kolom title yang kolomnya itu values-nya itu Habibie and Ainun. Kita bisa menggunakan select all from book untuk melihat apakah pada deretan kolom Habibie and Ainun itu apakah sudah terhapus apa belum. Nah, selanjutnya ada data query language atau DQL. Di sini ada banyak ya perintahnya. Yang pertama itu ada select all. Di sini buat nampilin semua data dari satu tabel. Terus ada specific columns. Di sini cuma nampilin satu atau beberapa kolom dari sebuah tabel. Contohnya di sini kita tampilin customer name sama phone number dari tabel customer. Lanjut, next. Nah, selanjutnya yang ketiga ada distinct. Distinct ini fungsinya buat nampilin satu kolom tertentu dari suatu tabel. Terus yang keempat ada where clause. Di sini buat nampilin data dari satu tabel di mana didasari dari satu nilai dan dari satu kolom. Kalau di sini kita nampilin acuannya dari address Depok dijadikan sebagai acuan buat nampilin datanya nanti. Next. Yang kelima ada order by. Order by itu fungsinya buat nampilin semua data sesuai dengan pengurutan ya, ascending atau descending. Lanjut. Yang keenam ada limit. Di sini nampilin semua data dari satu kolom yang dibatasi. Nah, kalau di sini kita didasari dari customer name yang di ascending dan dibatasi cuma sampai 3 aja. Terus yang ketujuh ada like. Di sini nampilin semua data di mana mengikuti satu kolom tertentu dan mengikuti data tertentu. Yang pertama itu kita nampilin semua data yang diambil dari address Tangerang. Dan yang kedua itu kita nampilin semua data yang diambil dari customer name yang berawalan huruf N. Next. Yang kedelapan ada between. Between itu didefinisikan tentang nilai atau data yang akan diseleksi. Nah, di sini kita nampilin semua data di mana customer ID-nya itu di antara 1 sama 4 sampai 4.
Terus yang ke-9 ada in. In ini buat menampilkan beberapa kolom atau satu kolom dari satu tabel yang didasari dari suatu nilai. Kalau di sini kita select customer name sama emailnya, di mana customer ID-nya itu sama dengan 1. Next. Nah, yang terakhir ini ada join. Join ini perintah buat nampilin data dari gabungan atau menghubungkan antar table. Yang pertama itu ada kita gabungkan pakai inner join customer name dari customer dan total dari order, di mana ada kecocokan pada customer ID-nya. Terus yang kedua kita gabungkan pakai live join customer name dari customer dan status dari order, di mana ada kecocokan pada customer ID juga. Terus yang ketiga kita gabungkan pakai right join customer name dari customer dan date dari order, di mana ada kecocokan juga pada customer ID. Dan yang terakhir kita gabungkan pakai join customer name dari customer dan total dari order, di mana ada kecocokan juga pada customer ID. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ajis. Berikutnya ada aljabar dan kalkulus relasional. Aljabar relasional adalah sebuah operasi yang digunakan untuk memanipulasi relasi dalam basis data relasional. Dan kalkulus relasional dibagi menjadi 2. Yang pertama ada TRC atau kalkulus tuple, yaitu sebuah bahasa deklaratif dalam basis data untuk menyatakan apa yang diinginkan dari sebuah basis data tanpa menjelaskan bagaimana cara mengambilnya. Dan ada DRC atau kalkulus domain, yaitu menggunakan variabel domain untuk mewakili nilai dan atribut dari sebuah individu daripada keseluruhan tuple. Di sini kita sudah punya contoh soal untuk memanggil keluaran dalam aljabar relasional, kalkulus tuple, dan kalkulus domain. Yang pertama, apa saja informasi yang terdapat dalam tabel order. Pada aljabar relasional, kita bisa simbolkan P sebagai operator proyeksi yang digunakan dalam aljabar relasional untuk memilih kolom tertentu dari sebuah tabel. Dan simbol bintang untuk mengambil keseluruhan informasi dari tabel yang akan dipanggil. Dan order adalah tabel yang akan digunakan untuk memanggil informasi sesuai dengan pertanyaan apa saja yang terdapat dalam tabel order. Berikutnya ada kalkulus tuple. Pada kalkulus tuple dinotasikan sebagai T adalah variabel yang mewakili tuple dalam tabel. Dan order T menyatakan bahwa tuple T ini merupakan bagian dari tabel order. Berikutnya ada kalkulus domain. Pada kalkulus domain, pada kurung pertama merupakan tuple yang berisi semua kolom yang ada dalam tabel order, mulai dari order ID, cash ID, hingga status. Simbol ada juga adalah kuator ekstrial yang berarti ada, sehingga nilai-nilai pada dalam kurung sebelumnya itu ada dalam tabel order. Dan order ini menunjukkan bahwa O adalah elemen dari tabel order. Berikutnya, berapakah nomor telepon para pelanggan? Pada aljabar relasional, kita dapat memproyeksikan dengan P untuk operator proyeksi. Berikutnya, kita panggil customer name dan phone number dari tabel customer, sehingga proyeksinya menjadi P cust name phone number customer. Berikutnya, ada kalkulus tuple yang dinotasikan dalam T sebagai tuple-nya, dan T merupakan bagian dari customer table, dan yang akan kita panggil adalah customer name yang ada pada tuple dan phone number yang ada pada tuple. Berikutnya ada kalkulus domain. Untuk kalkulus domainnya, kita definisikan C dan P sebagai customer name dan phone number. Dan C dan P ini adalah kuator ekstensial yang berarti ada pada tuple. Dan tuple ini merupakan bagian dari customer table, sehingga customer name dan phone number menunjukkan bahwa nilai kolom customer name dan phone number
adalah bagian dari tuple dan sama dengan C dan P. Berikutnya bisa dilihat pada share screen. Nah, dan kita ke join pada relasional dengan pertanyaan kapan para pelanggan membuat pesanan. Pada aljabar relasional, kita bisa proyeksikan customer name dan date dari tabel customer dan order dengan P sebagai proyeksinya dan tanda natural join untuk menghubungkan antara customer table dan order table, di mana customer ID pada order table dan customer ID pada tabel customer itu menunjukkan kondisi bahwa dia adalah kunci atau mereka ini nilainya sama. Pada kalkulus tuple, kita notasikan sebagai T sebagai tupelnya dan O adalah tuple dari tabel order, di mana T ini bagian dari tabel customer dan O merupakan bagian dari tabel order. Dan customer ID pada tabel order dan customer ID pada tabel customer adalah kondisi menyatakan bahwa nilai customer ID-nya adalah sama antara O dan T-nya. Dan kita bisa memanggil customer name dan date-nya dengan kita ibaratkan sebagai T dan O. Pada kalkulus domainnya kita bisa panggil customer name dan date di dalam kurung pertama sebagai tupelnya dan customer ID dan cust name sebagai kuncinya, dan untuk memanggil customer ID dan dan date dari tabel order dan tabel customer. Berikutnya ada data control language yang akan dijelaskan oleh Tito. Dah, lanjut boleh. Language. Di sini kita akan membuat user admin, atau perintahnya adalah create user admin at localhost. Terus kita bikin user customer, perintahnya adalah create user customer at localhost. Lalu yang ketiga ada user author, perintahnya sama, yaitu create user author at localhost. Selanjutnya akan dibacakan oleh Najwa. Baik, sekarang ada grant. Jadi grant ini digunakan untuk memberikan hak akses atau hak istimewa baru ke akun user atau pengguna. Jadi yang pertama di sini kita akan memberikan hak akses kepada user admin. Nah, kita melakukan grant select, delete, dan update pada database OBS kepada admin at localhost. Lalu selanjutnya kita bisa menampilkan hak akses apa saja yang sudah kita berikan kepada user admin dengan show grants for admin at localhost. Oke, selanjutnya ada customer user. Jadi kita memberikan hak akses kepada user customer. Sekarang kita lakukan grant update dan delete pada database OBS pada tabel customer untuk customer at localhost. Lalu kita lakukan grant update juga, grant update dan delete pada database OBS
pada tabel item untuk customer at localhost. Lalu kita bisa tampilkan hak akses apa saja yang sudah kita berikan kepada user customer dengan show grants for customer at localhost. Ini boleh di next. Nah, selanjutnya kita akan memberikan hak akses kepada user author. Jadi, akan kita lakukan grant select pada database OBS tabel author untuk author at localhost. Lalu kita grant select lagi kategori cat name pada database OBS tabel kategori kepada author at localhost. Lalu terakhir kita grant all pada database OBS tabel buku untuk author at localhost. Selanjutnya kita bisa tampilkan hak akses apa saja yang sudah kita berikan pada user author ini dengan show grants for author at localhost. Ya, boleh di next. Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh Cika. Oke, yang terakhir ini ada revoke. Revoke ini digunakan untuk mencabut izin dari para user di satu database. Untuk revoke ini ada show grants-nya, gunanya buat memeriksa apakah sudah tercabut izin dari pengguna di satu database tersebut. Yang pertama ini untuk user admin, kita revoke select, update, dan delete di database-nya. Next. Yang kedua untuk user customer, kita revoke update dan delete di tabel item, dan update dan delete di tabel customer. Next. Untuk user author sendiri, kita revoke select di tabel author, kita revoke select cat name di tabel kategori, dan yang terakhir kita revoke all di tabel book. Nah, jadi kesimpulannya adalah dengan adanya penggunaan MySQL dalam database penjualan buku atau online book sales memberikan berbagai kemudahan. Sebab jika dilihat dari kegunaan database MySQL yang bisa memanajemen data secara efisien sehingga penjual dapat mudah mengelola data-data yang ada pada online book sales. Selain itu, memungkinkan skala database dengan mudah seiring perkembangan bisnis, seperti mendukung peningkatan jumlah data dan pengguna tanpa perlu lagi mengorbankan kinerja. Jadi penggunaan MySQL ini adalah pilihan yang lebih efisien untuk database online book sales karena menawarkan keandalan, kinerja tinggi, dan berbagai fitur yang mendukung operasional bisnis yang sukses. Sekian dari kelompok 1 kelas 2B Sistem Informasi, kurang lebihnya mohon maaf. Kami kelompok 1 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.